channel yang selalu memberikan tutorial yang mudah dan singkat. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana membuat kuis di Google Form dengan cepat. Ya, sobat YouTube, kita mulai saja tutorial berikut ini. Pertama-tama kita buka dulu Google Chrome, sobat YouTube. Jika sobat YouTube belum punya, silahkan download di internet ya. Langsung kita buka di sini di menu tanda titik 9 ini, kita cari Google Drive, sobat YouTube. Kita harus masuk ke Google Drive, sobat YouTube, untuk membuat Google Form. Nah, di sini kita cari menu di kiri atas, ada tanda baru atau new kalau bahasa Inggris, tanda plus ini kita klik saja. Lalu kita pilih Google Formulir atau Google Form, lalu kita klik langsung pada lambangnya, maka akan terbuka sebuah form untuk membuat kuis, sahabat YouTube. Di sini adalah form untuk membuat kuis. Pertama-tama kita ganti dulu nama filenya agar mudah dicari nanti. Nama file ini akan kita lihat di Google Drive, sahabat YouTube. Kita ganti saja dengan misalkan soal kuis biologi UTS. Nah, saya beri judul file saya atau nama file saya sebagai soal kuis biologi UTS. Silakan sahabat YouTube ganti nama kuisnya dengan nama bebas sesuai kebutuhan ya. Setelah itu kita lihat di sini sahabat YouTube, kita lihat soal yang paling atas ya. Paling atas ini sebenarnya adalah identitas. Jadi kita di sini beri judul soal kita. Ya, kita beri saja di sini ulangan tengah semester biologi. Seperti itu sahabat YouTube. Ya, ini adalah judul soal, lalu adalah deskripsinya. Ya, sahabat YouTube, saya sudah kebetulan memiliki soal. Saya akan mencoba membuat soalnya langsung ya. Kita cepat saja, kita ringkas. Di sini saya sudah memiliki sebuah soal seperti itu. Jadi soalnya saya siapkan dalam bentuk Microsoft Word. Sahabat YouTube bisa juga menyiapkan soal dalam Word ini. Kita copy saja di sini untuk instruksinya. Ya, saya copy sampai kalimatnya saja. Kita tidak usah mengcopy hurufnya, sahabat YouTube. Lalu kita pastekan di sini, sahabat YouTube, tempel seperti itu, sahabat YouTube ya. Setelah itu kita masuk ke soal, sahabat YouTube. Di sini adalah form soal ya. Ini adalah form soal, sahabat YouTube. Di dalam form soal ini kita bisa membuat pertanyaan seperti identitas dan juga soalnya sendiri, sahabat YouTube. Sekarang kita bagi ini, kita bagi dulu soal kita dengan cara menambahkan session, sahabat YouTube, atau menambahkan section ya. Kita cari di sini tambahkan bagian pada menu paling bawah ini, kita klik saja. Nah, di sini kita akan melihat dua bagian 1 dan bagian 2. Bagian 1 ini akan kita pakai sebagai pengisian identitas, sahabat YouTube. Baru bagian 2 akan kita pakai sebagai soal pilihan ganda ya. Jadi kuis kita dalam bentuk pilihan ganda, boleh sahabat YouTube dalam bentuk soal esai. Ya, kita buat dulu identitas atau pertanyaan identitas. Yang pertama, nah kebetulan ini di sini sudah ada formnya, kita klik saja di sini. Lalu kita ketik nama. Di tek 2. Maka di sini sudah jadi form pertanyaan nama. Kemudian kita tambahkan pertanyaan kedua, sahabat itu. Kita langsung saja, kita tidak usah tak ketik lagi. Kita klik tanda tambah paling atas, tadi paling bawah, sekarang paling atas. Kita klik tambahkan pertanyaan atau add question paling atas. Lalu kita buat pertanyaan nomor 2, nomor absen ya, sahabat YouTube. Titik 2 seperti itu. Ini sudah ada 2 pertanyaan identitas. Lalu kita tambahkan pertanyaan yang ketiga. Tambahkan, klik saja, langsung kita klik kelas ya. Ya, di dalam kelas ini ya, di dalam kelas ini kita pilih menu drop down, sahabat YouTube, yaitu menu nomor 5, 1 2 3 4 5. Kita klik saja seperti itu. Lalu kita isi kelas-kelas yang akan mengikuti ulangan ini. Misalkan saya ikut ulangan ini adalah 10 IPA 1, lalu saya ketik di bawahnya atau klik tanda panah turun aja atau enter, sahabat YouTube bisa di enter 10 IPA 2. Kemudian kita enter ya, lalu 10 IPA 3, atau sahabat itu bisa klik di sini. Misalnya di sini adalah 10 IPA 4 ya. Kita ada 5 kelas misalnya, sahabat itu silahkan sebanyak-banyaknya bisa diisi. Nah, ini sudah kita membuat 3 buah pertanyaan untuk identitas, sahabat itu ya. Jadi untuk deskripsinya kita ganti saja dulu, sahabat YouTube. Deskripsi ini kita ganti dengan seperti ini. Lengkapi
identitasmu. Seperti itu sahabat YouTube. Lalu kita masuk ke bagian kedua. Bagian satu sudah selesai. Jika sahabat YouTube ingin mencoba, sahabat YouTube bisa langsung memainkan soal ini agar sahabat YouTube bisa melihat bagaimana sebenarnya soal ini kalau dimainkan oleh siswa. Kita klik saja di kanan atas ini ya, di sebelah tanda kirim atau send. Di sebelah kirinya ada gambar gris, sebelah kirinya lagi satu ada lambang mata. Kita klik saja. Nah, soal kita akan terlihat seperti ini sahabat YouTube. Jadi kita akan diberikan sebuah form seperti ini. Ini tidak bisa diedit sahabat YouTube. Kalau kita kliknya tidak bisa diedit. Kita hanya bisa memasukkan nama ya di kolom jawaban Anda. Lalu nomor absen. Lalu kelas ini kita pilih karena tadi kita memilih menu drop down. Kita tinggal memilih. Ya. Jadi kita untuk lanjut ke bagian kedua kita harus mengklik berikutnya. Seperti itu sahabat YouTube. Kita tutup saja di sini. Keluar. Kita kembali ke pertanyaan kita, yaitu ke Google Form kita. Kita masuk ke pengisian soal sekarang sahabat itu. Bagian 2 ini bagian tanpa judul. Nah, ini kita klik saja, kita ganti dengan judulnya. Itu misalnya soal pilihan ganda. Mungkin sahabat YouTube ingin menambahkan soal esai, sahabat YouTube bisa mengklik di bawah sini, kita tambahkan bagian di sini. Tambahkan bagian langsung saja sahabat YouTube. Kita akan melihat sebuah bagian 3, bagian tanpa judul. Kita klik saja, misalkan di sini kita kasih soal esai atau uraian. Sahabat itu bisa menulis uraian saja biar bahasa Indonesia. Ya, ini ada 3 bagian sahabat YouTube. Identitas yang pertama, tapi bagian atas ini kita tidak isi dengan pengisian identitas judulnya. Kita isi saja ulangan karena inilah judul yang pertama sahabat YouTube. Kemudian ya, bagian kedua adalah soal kita, soal pilihan ganda atau soal BC. Kita klik saja dulu di sini. Lalu kita tambahkan pertanyaan. Mari kita buat pertanyaan pertama sahabat YouTube. Kita klik di sini, sudah masuk pilihan ganda ini, sudah otomatis. Lalu kita copy pertanyaannya. Kebetulan saya sudah memiliki pertanyaan, saya copy saja. Sahabat YouTube harus mengcopy pertanyaannya saja, tidak usah mengcopy nomornya. Jangan mengcopy nomornya ya. Kita masuk ke pertanyaan, kita paste di sini, tempel. Seperti itu sahabat YouTube. Lalu kita masukkan optionnya. Sahabat itu bisa mengketik di sini. Pertanyaan juga sahabat itu bisa mengketik atau mengcopy paste. Kalau option juga sahabat itu bisa mengketiknya seperti ini. Tapi saya akan mengcopy paste saja biar cepatnya. Kita klik lagi soalnya. Di sini ABC-nya harus kita hilangkan sahabat YouTube agar soal opsinya bisa diacak ya. ABC-nya kita hilangkan dulu. Pilihan ABCDE-nya kita hilangkan. Ini adalah opsi jawabannya. Kita copy, lalu kita blok, lalu kita copy di sini. Lalu kita cari soalnya, lalu kita paste di pilihan paling atas. Klik kanan, paste atau bahasa Indonesia tempel. Ya, sahabat YouTube sudah terlihat di sini kelima opsi ini sudah masuk. Kenapa kita tidak mengisi ABCDE? Nanti otomatis Google Form akan menuliskan ABCDE-nya. Karena Google Form itu bisa mengacak pilihan jawaban. Jadi kalau sahabat YouTube nanti isi ABC, nanti A-nya bisa muncul di bawah ya, seperti itu. Kemudian juga soalnya kita tidak isi nomor, karena soal ini bisa teracak juga nanti. Nanti kita bisa setting sahabat YouTube. Setelah kita copy paste pilihan jawabannya, kita acak di sini sahabat YouTube. Kita klik di sini, acak urutan opsi, kita centang atau checklist seperti ini. Sudah ada checklistnya, maka nanti ABC ini akan teracak sahabat YouTube. Ya, ini sudah pilihan ganda. Jadi pertanyaan pertama ini sudah selesai. Ya, sudah jadi sahabat YouTube. Berarti kita tambahkan pertanyaan kedua. Kita tambahkan pertanyaan, lalu kita kembali copy paste di sini. Ya, seperti ini. Karena dia tidak bisa membaca enter, sahabat itu copy saja semua soal ini. Di Google Form itu tidak bisa membaca enter. Jadi seperti ini. Misalkan beberapa jenis virus ya, untuk 1, 2, 3 ini tidak bisa di enter ini. Seperti itu. Jadi dia hanya pakai koma saja untuk misalkan. Misalnya, misalkan sahabat YouTube adalah 1. Nah, kita edit sedikit. Kita pisahkan dengan koma. Kemudian, nah ini. Itu soalnya. Kemudian kita cari kembali opsinya, kita hilangkan ABCD nya, lalu kita blok sahabat YouTube.
lalu kita copy, klik kanan copy di sini, kita klik kanan di tempat di blokan, jangan di luar, kalau di luar nanti hilang. Kita klik kanan copy, lalu kita paste di sini di opsi 1, nanti tempel. Nanti opsi-opsi selanjutnya akan mengikuti langsung otomatis seperti itu. Lalu kita kembali setting di tanda titik 3 ini, kita klik, lalu kita pilih acak urutan opsi, kita klik saja. Kemudian kita klik wajib diisi. Kalau dia tidak menjawab, maka siswa tidak akan bisa melanjutkan. Kita klik di sini wajib diisi. Kemudian gimana caranya membuat poin sahabat YouTube? Saya hanya akan membuat 2 soal pilihan ganda, masing-masing nilainya 50 sahabat YouTube. Saya akan kasih nilai 25 sahabat YouTube. Ya, kita setting dulu di sini sahabat YouTube. Semuanya perhatikan, kita cari di menu kanan atas, dia ada menu setelan atau setting, kita klik saja. Lalu kita klik quiz. Lalu kita hidupkan ini, aktifkan, jadikan ini sebagai quiz, kita aktifkan, klik saja. Maka ini akan muncul pilihan rilis nilai segera setelah desain, maka siswa akan bisa melihat nilainya langsung ya. Kemudian kalau sahabat itu tidak ingin memperlihatkan nilai, klik ini nanti, mungkin saya akan pilih segera. Kemudian di sini setelah menjawab, siswa itu dapat mengetahui pertanyaan yang tidak terjawab atau yang belum terjawab jawaban benarnya. Saya hilangkan saja ini biar siswa tidak tahu jawaban benar, karena nanti dia bisa memberitahu temannya. Kemudian nilai poin ini saya biarkan biar dia melihat nilainya. Kemudian presentasinya kita pilih di sini, lalu kita centang ini, tampilkan status, bisa dicentang bisa tidak. Lalu acak urutan pertanyaan. Jadi ini caranya mengacak pertanyaan. Jadi nomor 1 akan beda dengan nomor 1 siswa lain ya. Nomor 1 siswa yang satu dengan siswa yang lain akan berbeda. Kalau sahabat YouTube menceklis ini, kita checklist saja. Kemudian ini biarkan checklist. Kemudian kita ketikkan sebuah pesan saat dia selesai. Terima kasih telah menjawab. Sahabat YouTube mungkin bisa menambahkan pesan lain. Kemudian kita klik di sini umum. Di sini saya tidak akan mengumpulkan alamat email. Kalau sahabat YouTube ingin meminta alamat email silahkan. Saya tidak, saya hilangkan checklistnya. Lalu kita batasi jawaban ke 1 orang. Jadi kalau sahabat YouTube checklist ini, siswa hanya akan bisa menjawab 1 kali, namun dia harus Google atau dia harus login ke Google. Ini kadang-kadang bisa menimbulkan masalah ini. Banyak yang akan bertanya, Pak, saya tidak bisa. Jadi saya hilangkan ini checklistnya. Biarkan saja dia menjawab beberapa kali. Lalu responden dapat mengedit setelah mengirimkan. Kalau sahabat YouTube checklist ini, dia bisa mengeditnya. Saya hilangkan. Ini saya hilangkan. Lalu kita klik simpan. Lalu di sini kita bisa menentukan kunci jawaban ya. Sahabat YouTube cari soal pilihan gandanya, scroll aja ke bawah. Lalu kita masukkan kunci jawaban. Klik di sini. Ya, kunci jawabannya saya lihat dulu. Jawaban nomor 1, kunci jawabannya adalah C. Jawaban nomor 2 adalah A ya, sahabat YouTube. Mari kita isi. Nomor 1 ini C. Lalu kita ketik poinnya di sini. Saya akan mengisi poin 25. Selesai. Nanti nomor 2 ini saya akan isi poin 25. Kita klik saja. Jika tidak ada poinnya, kita klik soalnya di tengah-tengah. Ya, baru dia akan muncul kunci jawaban. Kita masukkan kunci jawabannya A. Lalu di sini poinnya kita beri tulisan 25. Sahabat itu bisa membuat soal 10, jadi sahabat itu bisa mengisi poin 10. Jadi soalnya adalah akan 10 soal, masing-masing 10, jadi 10 kali 10 100 totalnya. Kalau saya hanya 2 soal pilihan ganda, masing-masing total nilai adalah 50 jika benar keduanya. Karena saya akan membuat sebuah soal esai dengan nilai 50. Sehingga total nilai ini adalah kuis ini menjadi 100 sahabat itu ya. Setelah itu kita klik selesai di sini. Kita coba lihat di jawaban nomor 1. Ya, ini sudah ada kuncinya. Kita lihat di nomor 2. Ya, sudah ada kuncinya. Ini centang hijau, ini adalah kunci jawaban. Sahabat itu bisa mengeditnya kembali jika salah. Kita coba di sini. Kemudian kita masuk ke pertanyaan uraian. Kita klik saja di sini. Lalu kita ketik tambah jawaban atau kita klik tambah pertanyaan. Saya ulangi, kita klik tambah pertanyaan sahabat itu ya. Nah, akan muncul sebuah form pertanyaan di bawah. Kita ketikkan saja pertanyaan esainya. Misalnya seperti ini. Ya, seperti itu. Saya hanya akan menuliskan sebuah soal ya. Kalau soal uraian otomatis ya, Google Form itu biasanya mengetahui dengan otomatis apa pilihan jawabannya. Dia bisa mengetahui kalau soal uraian ini akan menjadi sebuah paragraf. Jadi biarkan saja. Sebab itu bisa mengganti di sini.
dengan beberapa pilihan, jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, dan lain sebagainya. Karena ini adalah uraian, saya biarkan di sini paragraf. Ya, sahabat itu bisa mencoba-coba di sini. Kalau pilihan ganda ya ini. Kalau drop down untuk kelas, sahabat itu. Kalau jawaban singkat untuk nama. Kalau upload file untuk mengupload file, jadi siswa bisa mengupload file jika sahabat itu membutuhkan gambar. Saya biarkan paragraf, lalu saya isi wajib. Kalau di sini tidak bisa diisi ya sahabat itu ya. Kemudian di sini kunci jawabannya kita isi poin 50 sahabat itu. Selesai. Jadi sahabat itu bisa memasukkan jawaban di sini. Tambahkan masukkan jawaban. Misalnya jika nanti dia akan sesuai dengan ini. Seperti misalnya, jadi inilah kunci jawaban esai, nanti dia akan menentukan seberapa benar atau salah jawaban siswa ya. Kita simpan aja. Ya. Seperti itu. Jadi kita coba mainkan sahabat YouTube. Kita klik di kanan atas tanda mata. Lalu kita misalkan ketik sebuah nama. Kelas, kita pilih saja, lalu nomor absen kita pilih 23. Ini identitasnya akan ikut teracak sahabat YouTube karena kita mengacak soal, karena identitas itu termasuk soal, nama, kelas, nomor absen ini termasuk soal, jadi dia akan ikut teracak. Kadang-kadang nomor absen di atas, jadi tidak masalah sih ya sahabat YouTube. Kita klik berikutnya, kita akan masuk ke session 2 sahabat YouTube. Di sini terlihat progresnya baru seperti 3, kita klik saja. Nah, ini adalah pertanyaan pilihan gandanya, ada di sini terlihat 25 poin, kita pilih misalnya sembarangan. Nah, untuk melanjutkan ke bagian ketiga kita harus klik berikutnya, itulah fungsi bagian sahabat YouTube atau section. Kita klik. Ini adalah pertanyaan uraiannya. Kita coba jawab sahabat YouTube secara sembarangan saja. Di sini poinnya 50. Kita klik kirim. Lalu kita lihat skor, maka kita mendapat poin 25 karena jawaban saya yang esai salah, yang pilihan ganda salah satu. Jadi hanya pilihan ganda saja yang benar 125. Jadi di sini kita melihat poin kita sahabat itu. Ini kita melihat jawaban benar salahnya. Di sini nomor 1 benar, nomor 2 salah, nomor 3 salah. Jadi demikian sahabat itu. Jika sahabat itu ingin mencobanya, kita klik di sini. Kita kirim jawaban lain ya. Sahabat itu bisa mengetikkan nama misalnya seperti ini ya. Kita ulangi, kita ketik nama, kita ketik kelas, lalu kita klik berikutnya. Kita coba jawab. Lalu kita coba kirim sahabat itu. Lalu kita lihat skor. Di sini kita juga mendapat 25 karena jawaban kita masih tidak cocok ya sahabat itu. Bakteri yang tidak memerlukan oksigen seperti ini tidak cocok ini dengan kuncinya, dia akan salah ya seperti itu sahabat itu. Kita tutup saja. Ini kita bisa tutup, kita bisa tutup juga. Jadi kita kembali ke soal kita sahabat itu ya. Demikian sahabat itu, gimana caranya membuat sebuah quiz di Google Form. Sangat mudah sahabat itu. Pertama, kita ganti dulu nama filenya. Kedua, kita buat bagian sahabat itu di sini, tambahkan bagian untuk membuat bagian identitas. Bagian 1, bagian 2 adalah pilihan ganda, dan bagian 3 uraian. Jika sahabat YouTube ingin 2 saja ya silahkan, bagian 1 dan 2. Jika sahabat YouTube ingin 4, silahkan juga ditambahkan bagian lagi. Untuk menambahkan pertanyaan, sahabat YouTube harus mengklik setiap bagian dulu. Kita klik di sini, baru kita tambahkan pertanyaan. Jika tidak, nanti pertanyaannya akan muncul di bawah atau di bawah sini secara acak ya. Jadi jika sahabat YouTube ingin menambahkan pertanyaan di bagian kedua, sahabat YouTube klik dulu bagian 2 ini, baru tambahkan pertanyaan. Seperti itu sahabat YouTube. Kemudian jika sahabat YouTube ingin melihat hasilnya, kita klik di sini jawaban, maka sahabat YouTube bisa melihat di sini ya siswa yang sudah memasukkan jawaban. Sahabat itu bisa melihat di tutorial video saya sebelumnya, saya sudah membuat
bagaimana caranya mendownload hasil ulangan ini menjadi Microsoft Excel ya. Seperti itu sahabat YouTube. Jika sahabat YouTube berkenan dengan tutorial ini, sahabat YouTube silahkan klik like dan subscribe ya. Kemudian sahabat YouTube yang terakhir, jika sahabat YouTube ingin men-share pertanyaan ini, sahabat YouTube tinggal klik kirim di sini sahabat YouTube. Ini yang paling penting. Setelah selesai soalnya, sahabat YouTube harus memberi kepada siswa agar bisa dijawab ya. Kemudian kita klik di sini sahabat YouTube, kirim atau send. Lalu kita cari menu paling tengah, lambang klip lingkaran ini, lalu kita pilih perpendek ini, kita checklist. Ya, yang ini kita salin. Kita klik salin di sini atau klik kanan di sini bisa. Klik kanan salin atau di sini salin. Lalu kita paste di WhatsApp ya, kita paste seperti ini. Nanti ini adalah linknya sahabat YouTube, HTTPS form ini ya, bisa kita lihat di sini. Ini adalah linknya, tinggal kita copy link ini lalu kita paste di Google Classroom atau di WhatsApp sahabat YouTube. Sahabat YouTube kita share link ini, maka siswa akan langsung mengklik ini, dia akan masuk ke Google Form yaitu soalnya, dia akan bisa menjawab. Jika sahabat YouTube belum tahu caranya membuat di Classroom, silahkan sahabat YouTube bisa melihat di tutorial saya sebelumnya. Saya sudah membuat tutorial mudah dan singkat membuat Google Classroom ya. Demikian sahabat YouTube, tutorial bagaimana membuat kuis di Google Form, sangat mudah sekali. Jika sahabat YouTube ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Mudah-mudahan tutorial ini berguna dan bermanfaat. Salam sukses untuk semuanya.